pada video yang kedua ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi General Ledger atau aplikasi laporan keuangan di hotel menggunakan aplikasi Hotel Management System yang sudah kami siapkan ini. Nah, jadi di sini nanti ada dia icon di browser namanya Hotel N, kita klik. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan layar seperti ini. Kita disuruh untuk login terlebih dahulu. Jadi kita klik sini, admin. Kita ketik usernya yang sudah terdaftar, admin 123. Selanjutnya kita klik login. Nah, inilah dia tampilan utama daripada aplikasi. Ada menu home, master, report, dan utility ya. Jadi master ini ada 3 submenunya, report. Nah, kemudian utility. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengatur dulu aplikasi ini ya. Kita klik menu utility, lalu kita klik setting. Yang pertama di sini kita isi informasi hotel, nama perusahaan, alamat, telepon, email, website. Kemudian default period adalah tanggal periode akuntansi yang biasanya selaras dengan laporan atau program yang ada di aplikasi front office. Jadi di sini ada tanggal 5 bulan 4 2025. Jadi kalau kita ganti, kita klik dulu tombol edit ya, baru di sini kita ubah tanggalnya ya. Nah, begini. Kemudian link account di sini ada cash for buy sales. Nah, ini adalah memilih akun kas ya, akun kas yang berawalan 1 untuk akun penjualan atau pembelian barang. Nah, misalnya hotel nanti melakukan pembelian, maka sumbernya diambil dari mana? Apakah dari kas kecil, Bank BRI, BCA, dan seterusnya ya. Nama akun ini nantinya bisa diganti sesuai dengan kondisi perusahaan kita. Kemudian cash payment adalah akun kas, akun aktiva lancar, apakah kas kecil, bank, ya, yang digunakan untuk pengeluaran sehari-hari, biaya operasional, misalnya biaya listrik, biaya air, ya, nah, biaya ATK dan seterusnya. Nah, expense biaya adalah akun biaya yang berawalan 6, ya, atau 8, yang digunakan untuk menampung nilai transaksi biaya-biaya, misalnya biaya fotokopi, biaya ATK, gitu ya, nah, dan sebagainya. Kemudian diskon, memilih akun biaya untuk menampung potongan yang diberikan kepada tamu. Nah, oke, misalnya dari total invoice-nya, biaya tamu itu 1 juta. Nah, misalnya dipotong 10%, maka 100.000 itu masuk ke diskon penjualan. Kemudian current earning, ini adalah laba tahun berjalan, memilih akun modal untuk menampung laba tahun berjalan untuk pembuatan laporan keuangan. Kemudian return earning, memilih akun laba ditahan untuk menampung nominal laba ditahan ya. Adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham atau kepada pemiliknya sebelum ditarik oleh pemilik uang ini. Kemudian income statement summary, inilah ikhtisaran laba rugi ya. Jadi nanti ada jurnal yang dibuat otomatis nanti oleh sistem, misalnya jurnal penutup, jurnal penyesuaian, itu nilainya itu ditampung oleh income statement summary. Ya, baru kapital, modal, memilih akun modal ya untuk menampung nilai modal ya. Nah, kalau ini sudah siap, nah kita klik tombol save. Nah, selesai ya. Di sini muncul successful save. Nah, kemudian ada user. Nah, user ini adalah nama pengguna aplikasi hotel ini ya. Bisa ditambahkan di sini seperti biasa. Di aplikasi front office ada dia add new. Nah, bisa ditambahkan di sini nama usernya ya. Misalnya Joko ya. Username-nya misalnya Joko. Sandinya Joko 123. Aksesorinya sebagai admin misalnya. Baru apakah diblokir? No. Save. Ya, ini Joko sudah masuk. Ya, jadi nanti
Joko ini bisa login ke aplikasi ini. Ya, kemudian ada backup database. Nah, backup database ini ya digunakan untuk membuat file cadangan. Nah, ini kita klik, kemudian yes. Nah, kenapa dicadangkan? Ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Misalnya komputernya error, maka datanya tetap selamat. Ini dia datanya ya. Nah, ini bisa di download dan disimpan ke media lain gitu ya. Nah, kemudian Enman. Enman ini adalah akhir bulan. Kita klik. Jadi di sistem ini setiap akhir bulan, misalnya ini bulan 4 tahun 2025, kalau sudah mencapai akhir bulan hari ini, maka sebelum masuk ke transaksi tanggal 1 Mei 2025, ditutup dulu ya laporan sebelumnya. Supaya apa? Saldo terakhir daripada bulan 4 itu bisa terbawa ke transaksi bulan 5. Jadi di bulan 5 nanti sudah nampak nanti kumulatif daripada saldo keuangan tersebut. Saldo aktiva, saldo pasiva, ya, apakah itu modal, utang, itu semuanya terbawa ke bulan berikutnya, dan akun nominal seperti pendapatan dan biaya akan ditutup, dimasukkan ke ikhtisar laba rugi. Jadi akun nominalnya, pendapatan dan biayanya itu dinolkan. Nah, tetapi transaksinya masih bisa dilihat bila kita melihat menurut bulan yang kita inginkan, dan akun realnya seperti aktiva lancar, aktiva tetap, nah, hutang modal akan dibawa saldonya ke bulan depannya atau bulan berikutnya. Itulah gunanya Enman ini ya. Nah, kita tidak melakukan dulu proses Enman ini karena belum ada transaksi kita. Apa langkah awal yang harus kita lakukan dalam menggunakan aplikasi ini? Yang pertama adalah ada dari menu master list account. Nah, ini dia, yaitu menentukan nama-nama akun perkiraan ya di hotel yang kita kelola. Nah, di sini ada dia aktiva lancar. Ini contoh-contoh yang saya buatkan. Nah, bila tidak sesuai bisa diganti ya. Nah, jadi cara menggantinya misalnya kas kecil ini kita klik tombol edit. Nah, ini bisa kita ganti dia. Nah, jadi bagaimana cara menambahkannya? Di sini kan ada kas kecil ya. Misalnya di bawahnya kita buat kas di tangan. Nah, ini sudah ada tuh urutannya 101, 1002, 34, tapi 4 nggak ada. Nah, coba kita buat ya kas di tangan, add. Kemudian grup. Nah, di sini dia kalau aktiva lancar itu 2 digit pertamanya menyatakan aktiva lancar ya. 10 aktiva lancar, 11 aktiva tetap, 12 aktiva tidak berwujud, 20 kewajiban. Yang berawalan 2 dia utang ya. Memang begitulah dia dalam sistem penomoran akuntansinya ya. Kalau dia 3 modal, 4 pendapatan, 5 HPP, 6 biaya, pendapatan biaya lain, 8 biaya lain juga ya. Nah, di sini karena dia kas di tangan itu biasanya masuk dalam aktiva lancar. Nah, ini nomornya udah langsung dibuat. Tapi kalau kita mau membuat manual, ya boleh saja ya. Tapi tidak bisa diisi dengan kode yang pernah ada, nanti sistem akan menolak. Kemudian normal balance. Biasanya dalam akuntansi, itu kalau di aktiva lancar itu saldo normalnya debit. Artinya kalau bertambah nilainya di debit, kalau berkurang nilainya di kredit. Nah, itu dia kalau aktiva. Tapi kalau dia utang, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, begitu ya. Nah, di sini apa namanya? Itu kas di tangan. Oke, kita save. Nah, ini dia ya. Langsung diambil posisinya di 104 aktiva lancar. Kas di tangan, saldo normalnya adalah debit. Nah, begitu ya. Demikian ke bawah seperti ini ya. Nah, setelah kita menentukan nama-nama akun perkiraan, ya, kita bisa melihat laporan atau daftar list perkiraan di sini. Dari menu report kita klik list account. Nah, ini dia daftar perkiraan di mana saldonya masih 0 ya. Nah, kas
Ya, aktiva yang berawalan 1 yang aktiva itu saldo normalnya di debit 0 ya. Kemudian kewajiban saldo normalnya ini masih 0, ini juga 0. Nah, biaya debit 0, 0 semua ya. Jadi kalau kita mencetaknya tinggal klik tombol print. Nah, ini dia. Daftar perkiraannya 0 semua. Oke. Nah, pertanyaannya adalah karena kita mau mengkomputerisasi sistem keuangan atau laporan keuangan di hotel kita, maka bagaimana caranya untuk menentukan saldo awal? Ya, misalnya di awal bulan April ini, katakanlah di bulan April, maka kita masuk ke bagian general ledger di sini. Ya. Nah, kita klik tombol ADD, new, add new. Nah, ini jurnalnya, ini kodenya, ini tanggalnya langsung dibuat dari sistem. Tanggal ini sesuai dengan tanggal periode akuntansi di sini ya. Deskripsi apa? Misalnya kita buat di sini saldo awal perkiraan ya. Nah, apanya saldo awal yang mau ditambah? Misalnya kas kecilnya, saldo normalnya debit. Nah, karena setiap aktiva itu saldo normalnya debit. Kalau dia bertambah, misalnya 1 juta. Oke, baru add. Oke, misalnya ada uang di Bank BRI, saldo normalnya debit karena bertambah. Misalnya 12 juta. Ada uang misalnya di Bank BCA karena bertambah di debit, misalnya dia ada 20 juta. Oke. Ada kas di tangan, misalnya debit, misalnya 5 juta. Oke. Nah, jadi kalau dalam akuntansi, kas kecil itu hampir sama dengan kas di tangan. Boleh menggunakan istilah kas di tangan, boleh juga menggunakan istilah kas kecil. Hanya saja tergantung perusahaan lah. Ya, untuk biaya operasional yang kecil-kecil, dari sini diambil nilainya. Kalau uangnya nggak cukup, dari sini diambil nantinya ya. Nah, ini misalnya, kemudian misalnya perusahaan punya perlengkapan. Nah, berapa dihitung semua perlengkapan yang ada di hotel yang perlu disata, biasanya ada nilainya 40 juta. Oke. Masuk ya, 40 juta. Ini dia ya. Kemudian misalnya ada peralatan, material dan supplier ya. Debit misalnya nilainya 50 juta. Oke. Nah, ini semua kan masih belum seimbang. Masih semua ini adalah bagian debit daripada neraca nanti. Mulai dari kas kecil. Nah, dalam sistem akuntansi kan harus ada keseimbangannya antara debit dan kredit. Nah, jadi apalah yang kita buat akun pembanding supaya nilai 128 juta ini seimbang. Biasanya pencatatannya menggunakan akun modal gitu ya. Nah, modal. Bertambah modal itu ya di kredit. Ya, misalnya total ini berapa? 128 juta. Nah, begitu ya. Baru kita add. Ya, kemudian kita klik tombol save. Ya, dia sudah masuk. Ya, jadi kalau kita melihat kembali jurnalnya, tinggal kita klik ini, detail. Nah, ini jurnalnya ya, balance, atau kita print. Nah, bisa ya, ini dia. Nah, oke. Nah, atau kita hapus, bisa juga ya. Ya, jadi kalau kita cek di sini, di general ledger, atau buku besarnya, tanggal 5 bulan 4, kita klik misalnya di sini jurnal umum. Karena tadi di sini kita klik jurnal umum untuk membuat saldo awalnya, display, udah muncul di sini. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat hubungannya ke general ledger. Nah, kita cek saldo modal awalan 3, modal usaha, display 128 juta. Kalau kita cek saldo masing-masing perkiraan, kas kecil, display 1 juta tadi kan, Bank BRI berapa? Nah, 12 itu ya, kas di tangan, nah, 5 juta. Itu dia general ledger. Kemudian trial balance, ini adalah
neraca percobaan, kita klik. Ya, bulan April 2025 display. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini harusnya balance ya. Ini balance. Oke. Nah, ini dia modal tadi 128 juta di kredit. Nah, yang ini di debit ya untuk yang aktiva. Nah, ini bisa di print seperti biasa. Kita cancel ya, atau menyimpan ke PDF juga bisa ya. Nah, kemudian profit and loss adalah laba rugi. Kita klik. Ya, kita display. Ini masih belum ada transaksi sehingga pendapatannya masih kosong. Ya, biaya juga kosong ya. Ini. Kemudian capital statement, perubahan modal, ini juga masih kosong kayaknya. Yang ada masih modal usaha ya, 108 juta, belum ada laba ditahan, laba tahun berjalan, laba rugi ya, review pemilik kosong ya. Kemudian balance sheet neraca ya, kita klik display. Nah, jadi total aktiva ini 128 juta harus sama dengan total pasiva 128 juta. Oke, nah itu dia ya. Nah, itulah dia general umum. Jadi jurnal ini adalah untuk mencatat jurnal umum. Nah, untuk mencatat jurnal umum yang tidak bisa dicatat lewat jurnal pengeluaran harian. Nah, ya. Nah, misalnya perusahaan meminjam uang, maka add new. Nah, misalnya adalah pinjaman uang. Oke. Kalau meminjam uang, apa yang bertambah? Uang kita. Berarti bisa ke kas kecil, bisa ke bank, dan seterusnya. Misalnya kas di tangan ya. Debit, misalnya 2 juta. Add. Nah, bertambah uang, tapi bertambah juga utang. Namanya utang. Berarti kalau utang awalannya 2, kita cari sini utang. Itu apa? Misalnya hutang ya. Atau hutang bank ya. Oke, misalnya kredit, ini di kredit karena hutang bertambah di kredit ya. Masukkan nominalnya sebesar ini. Iya, gini dia ya. Save. Nah, maka jurnal tadi kalau dicek di general journal, kita display, nah dia udah masuk. Oke, di neraca balance sheet, kita klik. Bagaimana posisi hutang di sini? Hutang 2 juta, udah masuk ya. Total aktivanya 130 juta. Ini kita cek di total pasiva 130 juta. Nah, gitu ya. Itu untuk jurnal umum. Nah, kemudian kalau dia cash payment journal, kita klik, inilah jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi jurnal pengeluaran kas ini tidak lagi menganut sistem debit kredit. Nah, kita hanya menguraikan apa-apa saja pengeluarannya, sehingga yang keluar di sini hanya nama perkiraan yang akun biaya. Tapi apakah lawannya nanti? Bagaimana jurnalnya? Tentu yang di debit biaya operasi, biaya-biaya, apa yang dikredit? Nah, yang dikredit itu adalah akun yang kita setting di sini tadi. Setting, nah ini, cash payment. Jadi ke kas kecil. Karena tadi kas kecil kita gunakan untuk akun pengeluaran, maka nanti akun kas kecil inilah yang akan dikreditkan. Kalau kita pilih sini kas di tangan, maka nanti sumber dana pengeluaran itu diambil dari kas di tangan. Contohnya saya ambil dari kas di tangan ya. Kita edit dulu, ini, baru save. Ya. Nah, sekarang misalnya kita buat jurnal pengeluaran kas. Nah, cash payment journal. Tambah. Ya, ini kode jurnalnya KK. Nah, pengeluaran kas, tanggal, nama perkiraannya apa? Misalnya dia operasional, katakanlah beli spidol, harganya 5.000. Gitu ya. Lalu kita klik tombol tambah. Apalagi biaya gaji, ya kan? Misalnya gaji pegawai
kebersihan, misalnya nilainya 3 juta, kita add. Oke, biaya listrik, misalnya PLN Maret 2025, nilainya 300.000, add, tambah. Air, misalnya PAM Maret 2025, misalnya 200.000, add. Parkir, misalnya parkir beli nasi bungkus, misalnya 3.000, add. Nah, dibikin seterusnya biaya-biaya yang timbul ya sehari-hari kita masukkan di sini. Nah, ya, biaya pakaian seragam, misalnya pakaian seragam karyawan ya atau pegawai, misalnya nilainya 3 juta, 4 juta. Oke, baru tambah. Ini dia. Jadi total pengeluaran itu 7.508.000 yang nanti akan dikreditkan ya akun kasih tangannya otomatis. Jadi di sini bedanya, kalau dia di general journal kita harus mencari debit kredit, tapi kalau dia di cash payment journal ini atau entry data pengeluaran ini, kita cukup menguraikan aja apa-apa saja akun biaya gitu. Nanti otomatis yang dikreditkan adalah akun kasih tangan ya. Lalu kita save. Nah, kita coba dulu cetak dia ya. Ini. Nah, coba perhatikan di sini ya. Akun debit itu ini dia. Nah, ini. Nah, sementara yang nomor 7 ini adalah yang dikreditkan adalah kasih tangan. Kenapa kasih tangan? Karena tadi pengaturan kita di utility adalah kasih tangan. Nah, nilai yang sama. Tutup. Ya, jadi kalau kita cek di general journal, ya, dia sudah muncul ya. Oke, atau kalau mau kita spesifikkan dia, misalnya kas disbursement journal display, nah ini aja yang muncul gitu. Nah, jurnal pengeluaran aja yang muncul. Ya, kalau kita lihat di balance sheet laporan keuangan neraca, kita cek di sini total aktiva 122.492. Kita cek di sini ya, 122.492 sama ya nilainya ya. Oke. Kita cek di trial balance neraca percobaan display. Ya, ini juga sama ya. Nah, gitu. Nah, itulah dia mengenai cash payment journal. Jadi, secara umum di sini hanya 2 entry, yaitu entry jurnal umum, kemudian entry jurnal pengeluaran kas. Baik, selanjutnya yang mau kita lihat adalah hubungan antara transaksi yang ada di front office terhadap aplikasi yang ada di back end. Kita akan lihat nanti transaksi keuangan yang dilakukan di bagian front office nantinya akan diperoleh jurnal secara otomatis di bagian back end. Tentu berada di posisi yang berbeda. Di front office berada di lobby dan bagian back end itu berada di bagian kantor belakang ya, atau di bagian. Nah, sekarang kita lihat, kita aktifkan dulu aplikasi FO. Anggap saja aplikasi ini berada di tempat yang berbeda. Komputer antara front office dengan back end dalam hal ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet atau wifi setempat, atau bisa juga dengan kabel jaringan LAN, Local Area Network. Jadi yang mana yang dipilih, apakah menghubungkannya dengan kabel jaringan boleh, atau menghubungkannya dengan wifi boleh. Tinggal pengaturan di kedua PC ini nantinya. Supaya apa? Database-nya bisa terhubung dari FO ke backend atau dari backend ke FO. Ya, sekarang kita lihat, aktifkan dulu aplikasi FO-nya ya. Kita ketik sini admin 123 ya. Kita login. Nah, jadi transaksi apakah yang dilakukan di sana, atau transaksi apakah yang bisa dilihat jurnalnya nanti adalah transaksi di guest account. Nah, kita klik sini guest account. Ya. Kemudian di sini misalkan ada tamu yang masih check-in, katakanlah ini si Jeniwati ini ya, kita klik sini transaction. Nah, kemudian misalnya kita buat transaksi deposit. Nah, misalnya si Jeniwati ini menambah depositnya ya, karena dia sudah berutang di sini 100.000 lebih.
Jadi kita klik kredit, kemudian misalnya dia bayar cash berapa? Misalnya 500.000. Nah, kemudian misalnya di deposit ya, baru kita save. Nah, sudah ada depositnya 500, tapi di sini nilainya tinggal 300 uangnya karena tadi dipotong dari biaya chart yang sudah ada kian 100.000 lebih. Nah, misalnya dibebankan lagi misalnya ya, katakanlah bagian chart ini minibar. Misalnya dia memakai Aqua dengan harga 10.000. Misalnya Aqua. Nah, Aqua botol ya. Save. Nah, oke. Nah, kemudian misalnya ada transaksi laundry. Misalnya kena 25.000. Ya, satu pasang baju ya. Save. Oke. Nah, jadi transaksi ini ya akan dibebankan kepada tamu tersebut. Ini dia minibar laundry ya. Nah, tapi juga tercatat jurnalnya di aplikasi backend. Nah, coba kita log out dari sini ya, log out. Yes, kita tutup ini. Kita masuk ke bagian Hotel M. Ini admin, kita login saja. Kita tunggu dulu. Lalu kita klik report, kita cek jurnalnya ya. Ini tadi tanggal transaksinya, kita klik sini FO Journal ya, Front Office Journal. Display. Nah, ini dia. Jadi ketika tadi deposit, jurnalnya adalah kas kecil uang diterima di muka 500.000. Kenapa uang diterima di muka? Ya, karena uang itu belum menjadi hak hotel. Nah, piutang pembelian Aqua gimana jurnalnya? Piutang tamu pada pendapatan lain-lain. Ini ketepatan akun linknya pendapatan lain-lain. Ini bisa diganti nanti. Oke, piutang tamu 10.000, piutang tamu. Nah, ini. Nah, kan langsung terbentuk jurnalnya kan? Nah, ketika nanti check out, maka jurnalnya juga akan dibentuk secara otomatis. Coba kita log out dulu. Misalnya kita aktifkan lagi aplikasi Front Office. Ini login. Bagaimana kalau si Jeniwati tadi check out ya, Front Office guest account. Ini dia Jeniwati, kita klik transaction. Nah, sekarang kita klik check out ya, karena uangnya lebih 363.000, paid out ini biarkan aja minus. Kita ketik sini misalnya adalah check out ya, uang kembali contohnya ya. Oke, kita save. Nah, ini dia. Apakah Anda ingin apakah si Jeniwati tadi check out? Kita klik yes. Nah, dia udah check out kan? Tidak ada lagi namanya dalam guest account, tapi dia ada di bagian check out. Nah, ini dia. Ini videonya kita klik. Nah, ini dia ya, transaksinya di sini nampak. Nah, oke. Ini tadi pembayarannya ya, uang kembali. Nah, ini bisa di print. Ada tanda tangan di bawah ya, tanda tangan resepsionis. Kemudian tamunya juga ya, baru ada catatan kecil kalau memang ada ya. Nah, sekarang sudah selesai masalah untuk si Jeniwati atau dia sudah check out. Terus kita lihat di dalam backend atau pegawai akuntansi melihat aplikasi di backendnya itu gimana dia ya. Kita klik report general journal, klik sini FO journal display. Nah, langsung dibuat juga jurnalnya ya. Jadi uang diterima di muka jadinya berkurang 363, kas kecil kredit 363, 302. Kenapa kredit? Karena uang dikembalikan kepada tamu ya. Nah, uang diterima di muka. Nah, ini tadi sebelum-sebelumnya nih ya. Nah, ini dia, ini jurnalnya. Oke. Nah, jadi transaksi yang kita lakukan di bagian FO itu jurnalnya bisa langsung kita lihat di sini di bagian aplikasi backend.
Dan laporan keuangannya juga bisa kita cetak. Kalau kita lihat di trial balance display, nah dia di sini juga sudah seimbang ya transaksinya. Oke, kemudian kita cek di balance sheet neraca. Di sini juga sudah terlihat total aktifanya 122.628.698 sama total pasifanya di daftar perkiraan list account. Nah, ini juga sudah seimbang ya. Nah, kalau jurnal check out-nya tadi bisa kita cek di general journal, FO journal, display. Ini dia ya, uang diterima di muka, di debit karena uangnya kembali kepada tamu, di mana uangnya tidak habis terpakai, 363.000. Uang diterima di muka 35.000, piutang tabung 35.000. Tujuannya apa ini? Ini jurnal yang dibuat secara otomatis untuk menutup piutang ya, menjadi pendapatan. Nah, jadi pendapatannya itu nanti pendapatan lain-lain 10.000, penyesuaian pendapatan 25.000. Ini nama akunnya yang tidak sesuai aja dibuat ya. Nah, jadi kalau kita cek di profit and loss display, nah ini dua masuk pendapatan lain-lain, penyesuaian pendapatan 25.000 ya. Nah, cuma di sini profit and loss-nya laba ruginya minus 7 juta karena lebih besar biaya. Nah, ini biaya-biayanya di sini biaya seragam aja udah 4 juta ya. Nah, kemudian ini dia 7.508.000 total biayanya ya. Jadi nilai pada total laba rugi ini yang minus 7 juta ini itu dibawa ke capital statement atau laporan perubahan modal. Ini dia ya. Nah, maka final kapitalnya ini. Nah, ini yang 120 ini 527 ini tentunya dibawa ke neraca. Lihat di sini di neraca. Nah, ini 120 ya. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, andaikanlah ini sudah transaksi bulan 4 selesai ya. Nah, andaikanlah ini transaksi bulan 4 dan di akhir tanggal kita hendak tutup buku supaya masuk ke bulan Mei. Maka cara untuk menutup buku adalah klik menu utility end month. Nah, di sini nanti end month apakah ditutup bulan 4 tahun 2025? Ya, tutup. Nanti kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah April 2025 ditutup dan langsung berubah ke ini tanggal 1 bulan 5 2025 gitu ya. Nah, jadi pengaruhnya apa? Dalam list account atau dalam daftar perkiraan, nah ini masih tetap ya, semua nilai saldo akhir di sini. Kemudian di general journal juga kita masih bisa melihat jurnal-jurnalnya ini. Karena ini tidak nampak dia karena bulan 5. Kalau kita mundurkan ke bulan April, nah misalnya April, oke, 30, ini tanggal 1 ya display, tetap muncul ya. Nah, dalam trial balance-nya bulan 5 ini. Nah, kita lihat di profit and loss bulan 5 ini kosong pendapatannya ya. Karena nggak dibawa lagi di bulan 5. Nah, kan nol ini kan. Kecuali kalau kita melihat di bulan April display, maka kembali tampil data yang di bulan April. Ya, di neraca ini balance sheet Mei 2025, angka-angka yang ada di sini di neraca ini adalah akumulasi dari bulan ke bulan yang sudah ditutup sebelumnya. Apa yang kita lihat dalam neraca ini adalah akumulasi daripada harta, baik aktiva maupun pasiva yang akan terus bertambah sampai periode-periode berikutnya. Baik, demikianlah dulu laporan keuangan yang bisa dibangun lewat aplikasi Hotel and Back ini ya. Semoga bisa bermanfaat.